bisa, tapi ada juga yang terpaksa tidak sampai, itu ada juga ya. Tapi sekali lagi itulah hasil yang harus kita terima gitu. Tapi saya sekali apresiasi pada Anda semua. Secara umum secara rata-rata sih bagus, dan menurut saya bagus, sehingga tinggal nanti di UASnya juga mudah-mudahan bisa kalau yang belum bagus bisa lebih bagus, kalau yang sudah bagus ya dipertahankan ya. Oke, itu ya sekilas tentang UTS. Yang belum dapat nanti akan menyusul, karena kemarin saya katakan ke PJ Matkul bahwa saya akan sampaikan walaupun ngantre gitu. Tadi malam tuh saya sudah mulai dari 7:30 tuh sudah membalas, memberikan nilai ke Anda, karena saya harus bisa menyampaikan ke Anda langsung gitu. Jadi karena privasi nilai itu menjadi haknya mahasiswa, kecuali kalau mahasiswa nanti akan memberitahukan ke temannya, monggo, itu hak mahasiswa. Tetapi saya seperti itu, saya dari dulu menjaga bahwa itu haknya mahasiswa, sehingga mahasiswa sendiri harus tahu gitu ya, seperti itu. Nah, nanti tinggal nunggu yang resminya dari PAK, tapi itulah hasil yang sudah saya selesaikan ya. Sampai jam berapa malam itu ya, sampai jam 10 lebih itu tangan saya sampai keluh juga ini. Tapi nggak apa-apa, itu juga bagian dari tugas saya ya. Oke, silakan kalau ada komentar dulu sebelum kita masuk ke materi kita. Karena materi kita setelah ini kan lebih banyak diskusi ya, lebih banyak Anda presentasi, kita diskusi gitu. Nah, kita enjoy saja lah nanti. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu. Silakan. Recording in progress. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, hal apa yang yang perlu disampaikan. Dan satu hal, untuk menilai LCU Anda itu tidak gampang itu. Jadi sampai terus terang itu saya tanya, mana kuncinya itu? Sudah diserahkan ke kami semua itu. Diserahkan. Karena memang sulit menilai soal seperti kemarin itu. Terus terang saya harus pakai bobot ya, pakai bobot di setiap bagian, terus dan itu harus frontot kan gitu kan, harus ada bobot itu ya. Dan itu dilakukan oleh dosen-dosen di mata kuliah ini juga merasa, waduh, harus melototi benar-benar gitu kan semuanya gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ada 1 minggu untuk tambahan waktu untuk menyelesaikan sehingga bisa selesai ya. Jadi sekali lagi yang kesulitan tidak hanya Anda gitu, yang koreksi juga kerja keras juga untuk koreksi, tapi ya sama-sama itu tugas Anda juga Anda selesaikan, kami juga akan menyelesaikan tugas itu ya. Oke. Baik, mungkin itu saja. Kalau memang nggak ada yang saya sampaikan, berarti setuju gitu ya. Diam tanda setuju. Gitu. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Kita masuk ke diskusi, presentasi mengenai pengadilan pajak. Walaupun di RPS itu pengadilan pajak khususnya yang sebelum hukum beracaranya itu dilakukan di pertemuan keberapa ya? Lupa. 8, 11, 10, 11. Di sebelum hukum acara itu ada 3 pertemuan sebenarnya. 3 pertemuan itu membahas pengadilan pajak secara umum administrasi lah ya, belum sampai ke hukum acaranya, kedudukan dan seterusnya, struktur dan sebagainya. Nah, tapi di kelompok saya buat 2 ya, saya buat 2 sehingga agar ada waktu di belakang itu untuk diskusi lagi, untuk mempersiapkan UAS itu maksud saya. Jadi total kita ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok, sehingga nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya itu di setiap pertemuan. Setiap pertemuan 1 kelompok, terus nanti kita discuss untuk terkait dengan hal-hal yang terkait dengan yang dipresentasikan. Terus di pertemuan ke-6 kita akan overview ya, current issue dulu, setelah itu baru pertemuan 7 yang overview. Barangkali juga antisipasi kalau ada kuliah tamu, tapi kuliah umum ya, tapi kemungkinan sih kita lebih ke overview aja. Jadi saya sediakan 1 pertemuan untuk kita kembali melihat kembali materi-materi untuk menjelang UAS ya. Jadi sengaja dibuat 6 kelompok. Oke ya, jadi nanti susunan kedudukan pengadilan pajak itu semua bagian dari 2 pertemuan hari ini dan pekan depan. Terus selanjutnya baru masuk ke hukum acaranya, itu ya. Justru hukum acaranya itu 3 kelompok kalau sangat saya, ya. 3 kelompok karena itu banyak ya, sehingga dapat 3 kelompok. Untuk yang current issue silahkan nanti Anda mungkin sudah menyiapkan itu
itu bebas, nanti kita akan melihat bagaimana karena isu upaya hukum dilakukan. Ya. Baik, itu saya serahkan kepada Anda waktunya ke PJ atau ke Tokes atau siapapun nanti yang mengatur. Silakan bagaimana mengaturnya. Sekali lagi mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa menambah pengetahuan kita, juga menambah aktivitas Anda ya, jadi maksimalkan aktivitas saya harapkan ya, karena aktivitas nilai bobot yang tinggi, sehingga saya berharap Anda masing-masing bisa mengisi aktivitas itu dimaksimalkan di sini ya. Juga bisa berbagi pada teman-teman yang mungkin aktivitasnya kurang. Kalau memang ada teman-teman yang aktivitasnya kurang, silahkan diberi kesempatan untuk dia memberikan aktivitas ya di sini ya, walaupun aktivitasnya bisa banyak gitu, tapi paling enggak dari hasil diskusi nanti kan akan lebih meningkatkan isian nomor aktivitas Anda ya, sehingga saya punya pertanggungjawaban untuk memberikan aktivitas yang maksimal kepada Anda semua. Gitu ya. Oke, monggo silakan kepada Anda untuk siapa yang akan memimpin ketua kelas atau PJ, silakan. Waktu saya serahkan kepada Anda. Silakan. Ya, ibaratnya MC-nya lah, memandu lah. Jadi setiap pertemuan nanti ada yang memandu, entah sebagai MC, entah atau moderator, silakan. Ya, silakan. Mungkin PJ dulu mengawali, mungkin PJ untuk membagi kelompok mana saja yang akan menyampaikan. Silakan. Pak, mohon izin share screen, Pak. Oke, silakan. Masih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi pengadilan pajak. Kami terdiri dari 6 anggota. Saya Nadir Faisal, lalu ada beberapa teman saya. Ada Dina Kusuma Kasih, absen 9, Rizky Febriani, absen 22, Salsabila Tayomita, absen 24, dan Sitok Serenge Anoval, absen 28. Oke, langsung aja kita mulai dari slide pertama. Pertama adalah dasar hukum pengadilan pajak. Terdapat 3 dasar hukum pengadilan pajak Indonesia, yaitu pertama UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 6 PMK 01 tahun 2007 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pengadilan pajak. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 111 PMK 03 tahun 2014 tentang konsultan pajak. Lalu sejarah pengadilan pajak. Sejarah pengadilan pajak Indonesia dimulai dari Institusi Pertimbangan Pajak atau IPP. IPP didirikan pada tahun 1915 dengan dasar hukum Statblad 1915 nomor 707. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara yaitu Batavia yang sekarang bernama DKI Jakarta, dengan pertimbangan bahwa kota ini merupakan pusat perdagangan. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan sarana bagi wajib pajak dalam mempertahankan hak-hak dan mendapatkan perlindungan di pengadilan bidang pajak dan bagi fiskus untuk mempertahankan penegakan kepatuhan pajak. Lalu selanjutnya adalah Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP. MPP dibentuk berdasarkan Regelingpan Headgroup Industri berdasarkan Statblad tahun 1927 nomor 29. MPP berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai susunan organisasi terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota. 4 orang itu terdiri dari 2 anggota yang mewakili Mahkamah Agung dan 2 anggota mewakili Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Menurut Dewi Kania Sugiharti, tugas MPP adalah memberi keputusan permohonan banding tentang 1. Pajak-pajak negara. Sepanjang dalam ordonansi atau undang-undang yang bersangkutan diberikan kemungkinan naik banding. 2. Pajak-pajak daerah swatantra. Yang itu kayak kota atau kabupaten pada masa kerajaan, sebutannya swatantra. Sepanjang berdasarkan peraturan pungutan dan penagihan pajak-pajak provinsi, kota praja, kabupaten, dan persatuan golongan. Dimungkinkan untuk memberikan permohonan banding. Yang ketiga, pajak yang dikenakan oleh swapraja sepanjang yang diperkenankan untuk minta banding. Lalu yang ketiga adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. BPSP dibentuk pada tahun 1997 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997. Undang-Undang BPSP sekaligus mencabut Regelingpan Headgroup, mencabut dasar hukum
MPP tadi, sehingga BPSP mengajukan kedudukan Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP. Selain memeriksa dan memutus masalah sengketa pajak, BPSP juga memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pabean dan cukai. BPSP berkedudukan di ibu kota negara dan dapat mempunyai kedudukan untuk lain di dalam daerah hukumnya. Jadi selain di ibu kota, BPSP juga bisa punya kedudukan di tempat-tempat lain di wilayah Indonesia. Susunan organisasi BPSP terdiri dari satu pimpinan yang terdiri dari satu orang ketua dan satu orang wakil, anggota, dan sekretaris. Lalu ada pengadilan pajak. Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berlaku mulai tanggal 12 April 2002. Pengadilan pajak merupakan kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pembinaan yang dalam maksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengurus sengketa pajak. Susunan pengadilan pajak terdiri dari satu pimpinan yang terdiri dari satu orang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua, 2 hakim anggota, 3 sekretaris, dan pantera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa pengadilan pajak tergolong dalam pengadilan khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara. Struktur organisasi badan peradilan ini berpijak pada Mahkamah Agung. Pengadilan khusus itu merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan khusus terdiri dari pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian pengadilan pajak merupakan badan peradilan administrasi murni di mana lembaga ini independen dan bukan merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya mengenai kewenangan pengadilan pajak. Yang pertama, kewenangan dalam penyelesaian sengketa pajak, yaitu berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam hal banding dan gugatan, dan kewenangan dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa pada pengadilan pajak. Kedua, kewenangan dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa pada pengadilan pajak. Tiga, pengadilan pajak memiliki kewenangan yang bersifat administratif, artinya mempunyai lingkup dalam administrasi negara. Dan yang terakhir, pengadilan pajak berkompeten untuk memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian. Selanjutnya mengenai susunan pengadilan pajak akan dijelaskan oleh teman saya. Susunan pengadilan pajak terdiri dari 4 jabatan. Yang pertama adalah pimpinan, yaitu 1 ketua dan paling banyak 5 wakil ketua. Yang kedua ada hakim anggota, yang ketiga ada sekretaris, dan keempat ada panitera. Dalam realitanya, saat ini wakil ketua di website dari pengadilan pajak itu ada 3. Dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bidang yudisial, bidang non-yudisial, dan bidang pengawasan dan pembinaan kinerja hakim. Sedangkan tetap ada 1 ketua, yaitu saat ini dipegang oleh Bapak Ali Hakim. Nah, perbedaan antara fungsi sekretaris dan panitera adalah fungsi sekretaris terlibat dalam fungsi administrasi umum seperti surat menyurat dan berkas-memberkas. Sedangkan panitera berfungsi dalam tugas administrasi perkara, seperti membantu hakim dalam mencatat jalannya persidangan. Selanjutnya. Hakim pengadilan pajak diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan Menteri Keuangan dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak diangkat juga oleh Presiden dari para hakim pengadilan pajak yang diusulkan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak memiliki masa jabatan 1 periode selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatannya menjadi 2 periode. Next. Oke, Sekretaris Pengadilan Pajak dibantu Wakil Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas di bidang administrasi umum. Jabatan ini diisi oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Sekretaris atau wakil sekretaris atau sekretaris pengganti dapat merangkap tugas-tugas kepaniteraan karena sifat dari tugasnya itu agak mirip tentang administrasi. Yang beda hanya sekretaris administrasi umum, sedangkan panitera itu administrasi di dalam perkara. Syarat jabatannya hampir mirip dengan hakim, yaitu yang pertama ada WNI, warga negara Indonesia, yang kedua adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga ada setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat ada sehat jasmani dan rohani, dan yang terakhir adalah berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan. Panitera pengadilan pajak juga dipimpin oleh seorang panitera dan dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera pengganti. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ini membedakannya panitera, kalau yang tadi kan hakim dan ketuanya diangkat oleh Presiden, kalau panitera diangkat oleh dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan. Syarat jabatan tidak boleh merangkap sebagai pelaksana putusan pengadilan pajak, wali pengampu atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya, lalu ada penasehat hukum, lalu ada konsultan pajak, akuntan publik, dan atau terakhir pengusaha. Ya, sekian materi kami kali ini. Untuk pertanyaan kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang bertanya silakan bisa di-unmute suaranya. Izin bertanya. Namanya Zidan. Ya, silakan Zidan. Tadi kan di slide sejarah pengadilan pajak kan diceritakan kalau apa? Tadi apa namanya? Ada IPP, ada MPP, ada pengadilan pajak. Nah, itu kan IPP itu kan didirikan tahun 1915 ya? Iya, betul. Kalau misalnya zaman sekarang kan kalau misalnya ada sengketa pajak kan yang bersengketa kan antara DJP sama wajib pajak. Nah, sedangkan kalau di IPP itu kan dibangunnya didirikannya sebelum Indonesia merdeka. Nanti yang bersengketa itu antara wajib pajak sama apa gitu? Oke, pertanyaan kita tampung dulu. Terima kasih Zidan. Selanjutnya ada yang mau bertanya kembali? Izin bertanya. Ya, silakan Shirley. Terkait tadi yang hakim ad hoc,
Nah, salah satu syaratnya untuk menjadi hakim ad hoc itu kan, semua syarat untuk menjadi hakim ad hoc itu kan sama kayak hakim biasa. Kecuali tadi perbedaannya di poin nomor 2 sama nomor 6. Yang poin nomor 2 itu kan umur minimal 45 tahun, terus yang poin ke-6 itu punya keahlian di bidang pajak, terus ada ijazah sarjana hukum atau lainnya. Pertanyaan saya, apakah hakim ad hoc itu boleh diambil dari hakim pengadilan lain yang menguasai kasus tersebut? Misalnya kayak hakim pengadilan niaga gitu. Lalu kan tadi juga nggak ada persyaratan kalau dia harus punya ijazah sarjana hukum. Apakah boleh orang yang justru bukan berprofesi sebagai hakim, misalnya ahli apa gitu ya, itu dijadikan hakim ad hoc? Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Sherly. Selanjutnya di sesi terakhir. Ya, silakan. Saya Eva izin bertanya, misalkan terhadap sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang hanya dapat dilakukan upaya banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Nah, dalam hal ini, apakah dalam penyelesaian sengketa pajak bisa menggunakan upaya-upaya di luar pengadilan pajak seperti terdapat di pasal 1 angka 10 Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Karena mengingat juga proses penyelesaian itu kan cukup panjang ya, bisa kalau misalnya prosesnya sampai keberatan, ada yang minimal setahun, dan kalau misalnya dilanjutin ke banding, mungkin bisa sampai 3 tahun atau lebih. Nah, apakah di Indonesia memungkinkan untuk adanya alternatif penyelesaian di luar upaya pengadilan pajak? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Eva. Terima kasih 3 pertanyaannya dan kelompok kami akan mendiskusikannya sebentar. Izin menjawab pertanyaan dari Zidan. Pertanyaan Zidan tadi kan, IPP kan didirikannya sebelum Indonesia merdeka. Terus WP-nya membayar pajak untuk siapa kan? Jadi menurut pendapat kami, WP itu membayar pajak tersebut kepada pemerintah kolonial. Karena pada saat itu kan yang menjajah kita itu kan kolonial tuh kan. Pada saat itu pajak itu sudah dikenakan kepada pribumi maupun orang non-pribumi yang mendapat penghasilan di Hindia Belanda atau yang dikenal dengan Indonesia pada saat itu. Jadi seperti itu, kepada pihak kolonial. Jadi nanti kalau sengketa itu antara pihak kolonial sama WP itu, kalau misalnya sengketa di IPP itu. Menurut pendapat kami, iya Zidan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Eva tadi, apakah sengketa pajak bisa dilakukan di luar pengadilan? Nah, dapat kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa pajak itu kan dilakukan melalui banding atau gugatan kepada pengadilan pajak, bukan di luar pengadilan seperti penyelesaian melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Tetapi sengketa pajak di pengadilan pajak itu ada yang bisa selesai sampai di proses keberatan saja atau berlanjut ke proses banding, bahkan sampai ke PK. Masing-masing proses memakan waktu yang cukup panjang, bahkan paling cepat bisa setahun lebih. Jika dihitung sampai ke proses banding, bisa membutuhkan waktu 3 tahun lamanya.
Bisa dibayangkan bagaimana lamanya jika proses tersebut sampai ke upaya hukum peninjauan kembali. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dalam menyelesaikan sengketa pajak, wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan berbagai upaya hukum berdasarkan dengan ketentuan undang-undang. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP, lalu banding ke pengadilan pajak, dan bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK apabila memenuhi syarat yaitu ke Mahkamah Agung. Perlu langkah terobosan lebih lanjut untuk menyelesaikan sengketa pajak yang terus meningkat, salah satunya dengan proses mediasi. Di kantor pajak Australia atau ATO dikenal adanya istilah ADR, intinya adalah proses mediasi. ADR adalah penyelesaian sengketa dengan cara alternatif. Ada beberapa cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa pajak di Australia, dan yang paling populer adalah melalui mediasi. Jadi memang untuk saat ini penyelesaian sengketa pajak yang dikenal di Indonesia adalah dengan upaya banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi yang telah dilakukan di beberapa negara lain belum dikenal di hukum Indonesia. Seperti itu, Eva. Baik, terima kasih penjelasannya. Terima kasih kembali, Eva. Oke, terima kasih Dinda atas penjelasannya. Oke, saya tambah dikit ya. Sebelum saya nambah dikit boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak. Sedikit. Oke, sedikit tadi saya jadi jawaban Anda sudah bagus sih, jawaban Anda sudah oke sih. Nah, memang untuk pengadilan pajak, untuk kasus pajak saat ini memang ruangnya ya pengadilan pajak ya. Jadi untuk kasus banding gugatan akan sangat meninjau kembali itu alurnya sampai saat ini di Indonesia memang belum mengenal tadi beberapa hal yang disampaikan oleh teman Anda tadi, entah itu apa namanya mediasi, entah itu arbitrase segala macam itu. Jadi untuk pajak untuk saat ini memang belum ada aturan yang mengatur selain pengadilan pajak ya. Terus yang terkait dengan ad hoc, memang kalau setahu saya ad hoc memang sepanjang tidak ada ketentuan yang melarang ya dia bisa gitu ya, dia bisa. Bahkan di ketentuan di pasal tadi disebut oleh teman Anda di pasal 12 itu bahkan dia
dia dikecualikan justru bahkan di pasal 12 yang ayat 1 ya. Jadi yang ayat 1 di pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Pengadaan Pajak itu mengatur merujuk pada pasal 12 ayat 1 di mana dikecualikan itu ya. Jadi di hakim itu bahkan boleh berarti kalau dia sesuatu yang dilarang tapi itu dibolehkan kalau dia pengusaha disebutkan kan. Kita baca sebentar ya, saya baca. Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf F tidak berlaku bagi hakim ad hoc. Jadi khusus untuk pasal 12 ayat 1 huruf F. Jadi di sini justru bisa tadi yang dikatakan oleh teman Anda betul ya, tidak boleh rangkap, tetapi untuk F ini dikecualikan justru gitu. Jadi panjang itu terkait dengan hal yang memang diperlukan urgent pada saat dibutuhkan dalam pengadilan ya. Jadi sekali lagi namanya ad hoc gitu, jadi bisa di sepanjang tidak diatur secara khusus ya boleh-boleh saja gitu ya. Saya hanya menekankan di ayat pasal 9 ayat 4 ini khususnya terkait dengan pasal 12 ayat 1 huruf F ini aja sih itu ya. Oke, untuk melengkapi jawaban tadi. Oke, silahkan dilanjutkan lagi monggo. Selanjutnya, kelompok kami akan membuka sesi pertanyaan kedua. Silakan yang mau bertanya. Permisi, saya izin bertanya. Ya, silakan Arum. Iya, kan tadi di penjelasannya itu ada kalau buat hakim, wakil hakim itu ada batasan periode 5 tahun dan bisa diperpanjang 1 periode lagi. Nah, untuk sekretaris dan penitra ini apakah ada ketentuan khusus mengenai periodenya atau sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangannya? Kayak kalau misalkan Menteri Keuangannya berkehendak masih jabat ya berarti dia masih jabat. Kalau diberhentikan ya bisa diberhentikan kapanpun gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Arum. Ada lagi mungkin? Satu lagi kali ya. Ada lagi? Oke, sepertinya cukup jelas. Baik, untuk pertanyaan Bagaimana kelompok 1? Iya, bagaimana Bram? Silakan. Oh ya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya satu, pengadilan pajak ini kan kalau kita lihat dari bentuk organisasinya, dia itu yang membina hakim itu tentu dari Mahkamah Agung karena dia berada di bawah PT UN ya, karena kan bentuk pengadilan khusus begitu. Yeah. Tetapi ada beberapa hal atau beberapa bagian yang dia itu juga diatur oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita tahu itu. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya pengadilan pajak ini sudah bisa dikatakan sebagai suatu bentuk pengadilan yang seutuhnya pengadilan, ataukah dia masih bentuk kuasi? Nah, kalau dia bentuk kuasi itu alasannya apa? Kalau dia sudah penuh dikatakan sebagai satu bentuk pengadilan itu, apa sih syarat ciri-cirinya dia gitu loh. Dan karena dia seolah-olah berdiri di 2 kaki gitu ya, apakah pengadilan pajak ini bisa sepenuhnya atau 100% memberikan keadilan bagi wajib pajak begitu? Terima kasih. Baik, saya ulang pertanyaannya, apakah pengadilan pajak merupakan pengadilan toleransi atau pengadilan murni? Seperti itu ya, Bram. Baik, untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu.
Oke, saya izin menjawab pertanyaan Arum. Pertanyaannya kan apakah masa jabatan sekretariat dan panitera diatur juga seperti masa jabatan dari hakim selama 5 tahun. Nah, dari apa yang kami baca berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pembatasan masa jabatan hanya berlaku untuk pimpinan, itu tadi ketua dan wakil ketua 5 tahun. Sedangkan di pasal 25 dijelaskan bahwa sekretaris atau di pasal 27 dijelaskan bahwa kedudukan sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti diatur dengan keputusan menteri. Dan dijelaskan juga salah satu syaratnya selain syarat jabatan itu dia adalah berasal dari pegawai dari Kementerian Departemen Keuangan. Nah, berarti dari situ dia agak berbeda dengan hakim karena hakim juga ada syarat umurnya untuk syarat jabatannya. Sedangkan sekretariat dan panitera tidak diatur lebih lanjut mengenai masa jabatan dan dia juga bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan karena dia merupakan pegawai dari Departemen Keuangan. Seperti itu, berarti tidak ada sejauh ini dari Undang-Undang 14 tahun 2002. Sekian Arum. Terima kasih Nadir. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan Bram, kelompok kami masih berdiskusi sebentar lagi.
Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bram mengenai pengadilan pajak merupakan peradilan murni atau tidak murni. Ini kan pengadilan pajak merupakan badan peradilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Namun demikian tidak murni sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman karena mendapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh pengadilan pajak. Hal ini juga tercermin dari pembinaan yang dilakukan terhadap pengadilan pajak, di mana untuk pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pembinaan dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, karena memang hakim sudah disumpah pastinya untuk memberikan keadilan sebesar-besarnya. Jadi menurut kami, pengadilan pajak merupakan badan peradilan tidak murni, karena kekuasaan kehakimannya juga salah satunya dijalankan pembinaan teknis oleh pembinaan organisasi administrasi dan keuangan oleh Kementerian Keuangan. Nah, lalu pertanyaannya apakah telah memberikan keadilan? Menurut kelompok kami, ini karena opini ya, menurut kelompok kami sudah memberikan keadilan karena didasarkan atas fakta-fakta dari undang-undang dan pengetahuan dari hakim itu sendiri. Dan hakim juga pasti sudah disumpah untuk memberikan keadilan. Seperti itu, Bram. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Dari depan kita masing-masing, ya, kita kasih aplaus. Ya, silakan reaction-nya disampaikan. Oke, terima kasih ya kelompok 1 tadi. Beberapa hal yang didiskusikan. Sayangnya enggak banyak yang ngasih pertanyaan ini. Gitu, kayaknya pada sungkan nih kasih pertanyaan ke temannya itu ya. Ada rasa kali ya. Kalau saya sekarang ngasih pertanyaan sekarang, besok saya dikasih pertanyaan. Gitu. Ya. Padahal nggak apa-apa, kita kan diskusi ya. Kita diskusi. Saya pun pada kapasitas sama dengan Anda, maksudnya ya bahan bacaannya juga sama gitu kan, informasi juga sama. Sekarang akses informasi juga Anda dapatkan dari manapun gitu ya. Jadi kita sama juga di posisinya ya. Jadi saya juga perlu menambah hal-hal yang mungkin baru yang bisa saya dapatkan dari diskusi ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu, kita saling sharing. Kan berarti kita tidak menambah ilmu juga gitu, tapi saya juga bisa mendapatkan pencerahan juga dari diskusi kita ini. Perkembangan kan bisa saja mungkin ada hal baru yang mungkin Anda ketahui lebih dahulu. Ya. Jadi terkait dengan jangka waktu tadi yang disampaikan Mbak Arum tadi juga pertanyaan yang terkait dengan sekretaris pengadilan pajak ya, memang, dan itu juga sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Bram juga gitu, bagaimana posisi struktur pengadilan pajak yang seperti soal ada dua kaki, dari sisi institusinya dia di bawah Kementerian Keuangan, tapi dari sisi teknis kehakimannya dia berada di bawah MA itu ya. Itu yang menjadi juga perdebatan oleh pakar hukum, bagaimana posisi hakim di pengadilan pajak ini gitu. Bagaimana sisi pengadilan pajak ini apakah memang sudah benar gitu, ada yang mengendaki dia harus menjadi pengadilan yang tadi dikatakan real pengadilan tadi gitu ya. Apakah seperti mesti toleransi gitu kan? Kalau toleransi kan memang tidak juga gitu ya. Menurut saya tidak juga, karena memang toleransi itu kan ada posisi fiskus yang terlibat di situ untuk memutuskan gitu. Kalau kita bicara mengenai konteks pengadilan toleransi atau kuasi itu kan ada sisi ada bagian dari aparatur pajak yang ikut terlibat dalam memutus perkara kan gitu. Di sini kan tidak. Walaupun kita tahu hakim-hakim itu berasal dari institusi yang hampir sebagian besar kalau di pajak ya, kadang-kadang pajak ya, kalau nggak dari DJP, dari DJPJ kan gitu. Ya, tapi mereka semua sudah meninggalkan posisinya sebagai pegawai gitu ya, sebagai pegawai pajak atau pegawai PJ gitu ya, masuk untuk di sana gitu ya. Dan walaupun ada batasan dan apakah mungkin nanti kembali lagi gitu sebagai pegawai pajak, kita nggak tahu, tapi hampir sebagian yang sudah menjadi hakim itu tidak kembali lagi gitu. Nah, di sana dia akan menjadi pejabat negara dan sudah lepas lagi, sudah lepas sebagai struktur, jadi sudah lepas dari institusi pajak yang sudah keluar gitu. Tidak memang status pegawaiannya itu masih di Kementerian Keuangan gitu.
tapi tidak sebagai institusi di DJP, karena memang dia sudah terkait dengan aturan terikat dengan ketentuan yang ada di ketentuan kehakiman ya. Jadi sebagai hakim dia harus lepas itu, dan posisinya memang ya kalau menurut saya yang ya, murni sebagai hakim gitu, hanya ditempatkan di Badan Pajak dan dia tunduk pada aturan-aturan tentang sebagai hakim gitu, atau di MA gitu ya. Jadi masalah institusinya ini masih ada kaitan dengan Kementerian Keuangan, karena memang sampai saat ini memang sisi struktur tadi, sisi yang di luar wilayah hakim tadi memang masih ditangani oleh Menteri Kementerian Keuangan itu. Ini yang memang menjadi perdebatan kan, tidak pernah tuntas sampai saat ini, terus terang ya, tidak pernah tuntas gitu. Jadi tapi outputnya dari proses putusan yang dihasilkan itu, kalau kita lihat justru ya dari respon masyarakat itu sudah dikatakan adil ya gitu. Itu kita patut. Dan justru yang terjadi persentase putusan yang memenangkan wajib pajak itu justru lebih banyak kalau misalnya. Justru lebih banyak daripada yang memenangkan DJP gitu. Jadi seandainya dia memang bagian dari DJP otomatis atau Kementerian Keuangan, harusnya dia menangkan kan atau menambah pundi-pundi penerimaan negara, tapi ternyata tidak. Memang tidak ada. Hakim memang punya kewenangan penuh untuk memutus perkara itu gitu. Dan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun gitu. Ya, dan itu ya setahu saya untuk di pengadilan pajak memang sampai saat ini memang dari sisi putusan-putusannya itu kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang mungkin besok di kelompok yang karena mungkin menemukan hal yang mungkin kok bisa seperti ini ya gitu. Waktu kita kemarin analisis putusan kemarin kan kita juga ada kok bisa seperti ini gitu. Tapi sekali lagi hakim kan punya pengetahuan. Pengetahuan yang itu juga tidak sedikit, karena mereka juga jam terbangnya di waktu di DJP atau DPC juga banyak. Jadi pengetahuan itulah yang menurut saya bisa menghasilkan putusan yang mungkin sudut pandangnya berbeda dari sudut pandang kita gitu. Ya mungkin itu. Jadi sekali lagi untuk dikatakan kuasi menurut saya memang tidak juga gitu ya. Tapi kalau untuk yang penuh juga memang tadi jawaban dari teman Anda tadi yang dari kelompok 1 juga benar juga gitu memang kakinya masih ada kaki Kementerian Keuangan, tapi itu tidak menjadikan putusannya itu tunduk pada aturan-aturan Kementerian Keuangan. Tapi dari sisi pegawai itu memang di backup dari sisi Kementerian Keuangan, termasuk di sana kan ada ASN Kementerian Keuangan juga kan gitu. Ya. Jadi ada ASN yang ditugaskan di sana. Bahkan sampai ke sekretaris pengadilan pajak itu kan juga struktur dari Kementerian Keuangan. Ya. Makanya tadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak Arif tadi, kalau dia itu apakah periodenya sama dengan hakim, agak berbeda gitu, karena memang dia seperti jabatan struktural di Kementerian Keuangan gitu ya menurut saya. Yang atau sekretaris pengadilan pajak itu. Jadi seperti model seperti eselon tersendiri kira-kira gitu. Eselon sendiri yang dia bisa diatur kalau memang pada suatu kondisi perlu dimutasi ya dimutasi gitu. Ya. Tapi tetap walaupun seperti itu, tapi untuk menduduki jabatan itu ada syarat gitu kan. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Paling tidak dia punya latar belakang di bidang hukum, memang setahu saya memang harus ada syarat itu, sehingga kalau yang tidak punya latar belakang hukum ya agak sulit dijaga sebagai sekretariat dan pajak. Gitu ya, jadi basic hukum bisa sana. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini kondisi yang ada saat ini untuk pengadilan pajak. Kondisi yang yang menurut saya sih sudah berproses ya, sudah kalau dikatakan bagus juga ya harus dinilai masyarakat yang terlibat di sana. Kalau kita ingin mengatakan bahwa itu bagus atau tidak, itu menurut saya perlu diteliti gitu ya. Ada perlu teliti apakah respon dari para pihak yang bersengketa itu
sudah menunjukkan bahwa pengadilan sudah pada posisi memberikan rasa keadilan. Gitu. Nah itu kalau saya percaya dari putusan memang saat ini banyak yang masih memenangkan wajib pajak. Terus dari jumlah kasus, dari jumlah sengketa pun meningkat. Dari jumlah sengketa yang meningkat ini, kalau saya bisa, kalau ya kita bisa diskus nanti. Kalau orang banyak yang berharap kepada pengadilan pajak dengan ada jumlah sengketa yang semakin banyak yang ditangani di pengadilan pajak, otomatis menunjukkan juga bahwa rasa kepercayaan itu ada gitu. Ya enggak, kalau orang bersengketa terus minta penengah gitu untuk memutus perkara itu atau sengketa itu, dan dia percayakan kepada pihak yang dia percayakan tadi, dan semakin hari semakin banyak yang dipercayakan, itu berarti kan bisa dikatakan lembaga tadi itu bisa dikatakan dipercaya gitu. Kepercayaannya meningkat, makin bagus kan gitu. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa memang trennya itu meningkat itu. Tren sengketa itu meningkat. Itu bisa karena pemahamannya semakin meningkat, pemahaman wajib pajak semakin meningkat, juga rasa kepercayaan pada lembaga yang memutus sengketa tadi itu dianggap kredibel gitu. Tapi kalau dia nggak terikat atau membawa pengadilan, tapi kalau pengadilan itu dianggap sebagai representasi dari rasa keadilan, otomatis dan itu diyakini, maka dia akan semakin banyak masyarakat yang menaruh harapan di situ. Sehingga dari tren sekarang kan kasusnya begitu banyak, ya, kasus di sengketa di pengadilan pajak itu sangat banyak, sehingga rekrutmen hakimnya juga semakin banyak gitu. Rekrutmen ini juga ada yang pengen nanti jadi hakim juga dipersiapkan sejak sekarang gitu. Ya, salah satunya kan itu nggak menutup kemungkinan dari Anda akan bisa jadi hakim nanti, dan itu terjadi gitu. Ada banyak alumni STAN yang jadi hakim, ya, teman-teman saya yang juga jadi hakim juga ada gitu. Itu menunjukkan bahwa bisa dimungkinkan untuk itu sepanjang kita memenuhi syarat itu kan gitu. Dan tesnya pun juga ada beberapa tahap. Jadi sepanjang itu bisa dilakukan ya tidak ada masalah. Jadi kalau mau cita-cita tidak masalah menurut saya, itu bagian dari itu. Bahkan banyak juga yang bercita-cita ke sana gitu. Ya, banyak juga teman-teman di DJP itu yang bercita-cita. Jadi pengabdiannya dalam bentuk memberikan memutus perkara, tugasnya hanya itu aja gitu. Ya, tugasnya hanya memutus sengketa. Tidak ada yang lain. Waktu saya diskusi dengan teman yang ada di sana itu, ya tugasnya nangani itu saja gitu. Memang dia profesional di sana. Ya, jadi sekali lagi dari proses rekrutmen, dari persyaratan ditentukan itu semua, kalau menurut saya semakin hari memang yang saya lihat sih memang saya pribadi pun saya mengatakan ada peningkatan, ya, ada nilai-nilai bagus dan transparan, keterbukaan itu. Saya lihat dari kalau kita buka webnya aja kan itu kan banyak informasi yang kita dapatkan kan. Jadi tidak ditutup, bahkan sidangnya bisa dilihat kan gitu. Jadi menurut saya sih semakin hari semakin bagus dan banyak yang percayalah gitu. Jadi yang percaya dengan wajib pajak. Ya, untuk menambahkan tadi jawaban dari teman-teman. Oke. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau disampaikan. Mungkin dari set tadi mungkin bisa di-share lagi, Mas. Dari set kelompok 1 kita bisa barangkali bisa kita baca-baca lagi gitu kan. Oke, dari atas gitu. Oke. Kelompok tadi terus lagi sejarahnya ya, tadi ditanyakan teman kita karena ini memang penguasa saat itu ya otomatis kan masih belum merdeka ya, masih ada kolonialisme di sana ya, tadi dijawab oleh teman Anda, karena memang ini dasar sejarahnya dari pengenaan pajak sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Oke, kan kalau kita bicara pajak kan memang ya kita nggak menutup mata bahwa itu dari istilah-istilahnya saja kan banyak yang masih
mengadari istilah-istilah zaman penjajahan dulu ya. Jadi, tinggalannya masih dari sana lah. Bagian mereka penjajah itu risiko ya. Oke, silakan slide next slide. Ini MPP sudah mulai berubah. Terus naik lagi. Ini sudah BPSP waktu itu. Ya, sudah. Ini sudah mulai fokus kepada bentuk pengadilannya ya gitu ya. Terus sampai ke pengadilan pajak. Ya ini. Ada pimpinannya, ada hakim anggota, sekretaris dan panitera juga di situ ya. Pembinaan teknis oleh MA kalau untuk yang dari sisi organisasi di backup oleh Kementerian Keuangan ya. Ada yang tahu alamatnya di mana pengadilan pajak saat ini? Hayam Wuruk bukan Pak? Ya. Bukan ya? Ya, Hayam Wuruk betul. Ya, Hayam Wuruk betul. Teman, nanti ada tempat bersidang ya, ada tempat berkedudukan ya. Dibedakan ya, tempat kedudukan dan tempat bersidang. Kalau tempat kedudukan sekaligus bersidang tadi di Hayam Wuruk tadi. Tapi tempat bersidang sekarang kan masih ada 2 tempat bersidang selain di tempat kedudukannya ya. Di mana? Ada yang tahu? Di Surabaya Pak, kalau nggak salah ya. Iya, Surabaya. Satu lagi? Ada yang tahu nggak? Tempat bersidang. Jadi bersidangnya di tempat kedudukan dan ada juga tempat di luar tempat kedudukan, yaitu di Surabaya dan di Jogja ya. Di Jogja, di Jakarta. Ya, di daerah sana. Gembira Loka, kalau Anda dari Jogja, ada Gembira Loka Zoo ya. Bukan Zoom tapi zoo. Ya, kebun binatang Gembira Loka daerah sana lah. Ya, jadi itu tempat bisa. Juga pembagian, maksudnya menangkap peluang kalau dari Jogja itu yang wilayah Indonesia Barat, kalau yang Surabaya itu dari timur ya. Dari wilayah itu jadi dibagi biar tidak penuh dulu kan semua di Jakarta semua, itu berat. Oke, next Mas. Nah, ini tadi kedudukan sudah ya. Oke, next lagi. Sambil diskusi ya. Kalau ada mau diskusi silahkan ya. Anda perlu disampaikan ya. Kita kan memang setengah semester ini untuk yang setelah UTS sampai UAS ini kita memang banyak diskusi gitu. Ya, kita banyak sharing. Jadi silahkan. Jangan ya kita santai aja lah, santai serius aja lah gitu ya. Oke. Lagi Mas. Nah, ini syarat hakim. Jadi kalau nanti ada yang bercita-cita tadi menjadi hakim, tapi justru umurnya harus 45 dulu gitu. Ya baru, jadi harus tua dulu. Nggak bisa ditipu kalau yang ini, karena harus dilihat dari KTP-nya gitu kan, dari akta kelahirannya gitu ya, nggak bisa ditipu. Belum 45 nggak boleh. Kenapa harus 45 gitu ya? Ya, mungkin secara filosofi itu ya karena usia 45 itu ada pengalaman. Dia mesti sudah mengalami jam terbang, ada pengalaman di situ ya. Yang kedua adalah juga ada kaitannya dengan masalah psikologi. Gitu. Orang semakin dikatakan dewasa itu kan dalam menghadapi suatu permasalahan kan diharapkan lebih stabil ya. Secara psikologi lebih stabil. Kalau yang masih muda kan biasanya punya jiwa semangatnya itu kan bisa berubah-ubah cepat ya. Jadi kalau pertimbangannya lebih, misalnya psikologis pertimbangannya. Jadi harus berusia 45 tahun. Terus yang lainnya sih umum menurut saya ya, bagaimana sebagai warga negara Indonesia otomatis ya harus bertakwa pada Tuhan Maha Esa, setia pada Undang-Undang Dasar 45, tidak terlibat kegiatan pengaturan NKRI, ya, punya keahlian di bidang perpajakan, ya. Jadi tidak harus berdasarkan hukum, tapi yang penting adalah punya keahlian di bidang perpajakan, itu bisa. Jadi kalau Anda sekarang sudah punya keahlian di bidang perpajakan, itu bisa gitu. Ya, dengan nanti syaratnya di situ disebutkan apa gitu ya. Oh, ternyata harus ada sarjana lain, berarti paling tidak kan harus
perlu S1 berarti nanti Anda harus kuliah lagi kan gitu. Harus sekolah lagi. Itu harus tidak salah satu step untuk mendapatkan syarat itu gitu ya. Lalu berwibawa, jujur, adil, berlakukan tidak tercela, tidak pernah dipidana kalau melakukan tidak pidana bidang kejahatan, jasmani dan rohani. Nah, ini semua adalah bagian dari syarat administrasinya saat jadi hakim. Jadi itu harus terpenuhi. Ya. Oke, silakan lanjut lagi next. Nah, ini yang ad hoc tadi. Jadi namanya ad hoc itu berarti sesuatu yang memang sesuatu yang ya sifatnya tambahan ya. Jadi ya dimungkinkan karena hakim yang normalnya itu mungkin perlu tambahan pengetahuan itu, perlu tambahan pertimbangan sehingga perlu ada ad hoc ini. Jadi perlu ada ad hoc yang memang diperlukan kasus-kasus tertentu biasanya. Yes. Seperti jangankan untuk hakim gitu ya, untuk pemeriksa aja kan kadang-kadang butuh ya. Jadi pemeriksa saja itu bisa melibatkan tim yang dia dari latar belakang bukan dari pajak gitu. Ya kadang-kadang diperlukan kenapa? Untuk mengetahui secara teknis apa yang diperiksa. Ya, jadi pada saat memeriksa kalau memang pemeriksanya tidak paham ya dia bisa datangkan ahlinya gitu. Misalkan minyak misalkan. Yang diperiksa itu adalah pengeboran minyak misalkan. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tuh nggak pernah nangani minyak gitu. Dari istilah-istilahnya saja itu akan sangat berbeda dengan istilah yang kita kenal selama ini gitu. Secara teknis mereka akan tahu, maka ahlinya bisa diikutkan gitu. Ya, jadi fungsi di sini adalah apalagi ini pengadil ya yang putusannya itu berdampak luas gitu, tidak hanya berdampak kepada DJP tapi juga wajib pajak juga gitu. Ya, wajib pajak pun juga terdampak pada semuanya ada di organisasi perusahaan tersebut, itu berdampak putusan ini. Bahkan bisa menjadi pertimbangan untuk kasus-kasus yang sama di kemudian hari gitu. Ya kan? Bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Jadi sekali lagi kalau hakim ya, maka ini perlu kehati-hatian juga kalau memang dia tidak pakar atau maksudnya kurang ahli gitu, ya dia bisa datangkan hakim ad hoc gitu. Ini pentingnya di situ ya. Jadi dibuka untuk memberikan ya kalau saya sih tambahan amunisi untuk biar putusan itu bisa adil tadi. Oke ya. Oke lah, next lagi silakan Mas. Ini perhentian ya. Jadi pemberian yang hormat, permintaan sendiri, saya jasmani dan rohani terus menerus telah berumur 65 tahun. Nah ini ya, jadi kalau 65 tahun dia bisa diberhentikan dengan hormat. Ya maksudnya ya syarat berarti 45 tahun sampai 65 itu 20 tahun kan sudah lama ya sebagai hakim. Karena 5 tahun bisa dikembalikan gitu ya. Ada juga yang dari pengadilan pajak pindah ke hakim MA juga ada juga gitu. Ya masih ada kesempatan masih memenuhi ya sih, bisa saja gitu. Dianggap tidak cakap, dia juga menjalankan tugas negara lain itu juga bisa. Dan meninggal dunia, ini faktor yang memang bisa menyebabkan diberhentikan dengan hormat. Kalau yang tidak hormat otomatis hal-hal yang melanggar gitu ya. Melanggar. Kalau dia melakukan ini ya bisa saja gitu. Bisa juga mungkin ya tadi sumpah janji itu kan berat. Ya, sumpah janjinya kan berat. Kalau kita lihat sumpah janjinya itu kan sebagai hakim itu kan tidak ringan gitu ya. Jadi hakim itu harus bersumpah sungguh-sungguh dia tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu pada siapapun ya. Juga tidak menerima langsung, tidak langsung siapapun terkait pemberian. Jadi tidak hanya hakim juga gitu. Kita pun nanti Anda pun juga mungkin selaku nanti cari calon ASN juga sama disumpah juga gitu. Ya, itu tidak ringan karena pertanggungjawabannya adalah pada Tuhan gitu ya, dan tidak hanya kepada sama tapi pada Tuhan juga. Makanya menjadi CPNS itu harusnya disumpah, tapi saya kurang setahu saya banyak yang tidak dilakukan itu. Padahal menjadi CPNS itu juga disumpah, menjadi PNS juga disumpah gitu. Menjadi hakim disumpah lagi gitu. Jadi
setiap jabatan juga akan sumpah. Dan itu sekali lagi itu pertanggungjawabannya menurut saya tidak hanya kepada manusia tapi pada Tuhan. Ini yang berat kan itu. Ya, apalagi sebagai pengadil. Ya, kalau dikatakan hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi kan gitu. Jadi dia harus bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Nah ini berat kan orang Kristen kita di tengah-tengah ikan kan sulitnya di situ. Ya. Kalau saya sih secara pribadi untuk menjadi posisi seperti ini tuh, kalau saya pribadi sulitnya di situ justru kalau saya. Ya. Kalau saya pribadi itu sulitnya di situ karena memberi rasa keadilan itu yang ya memang keadilan manusia berbeda gitu ya, tapi memberikan keadilan itu kan tidak gampang. Oke, next mas. Oke, ini yang tadi ada majelis kehormatan hakim ya, terkait dengan hal yang terkait dengan ya kerja hakimnya di pengadilan lah, tentu saja tidak ada majelis kehormatannya. Oke, terkait juga hal-hal yang bisa diatur di situ. Bagaimana kalau tidak terbukti bersalah segala macam ya. Oke, nanti silahkan dipelajari lagi. Next. Oh ya, nanti slide-slide ini bisa dikumpulkan ya, terus nanti masuk, silahkan nanti dimasukkan ke kalau Anda masuk LMS ya bisa ya sayangnya, masuk ke Google Form kali ya, atau ke Google Drive ya. Google Drive mungkin jadi satu, jadi kita bisa ambil semua itu ya. Jadi kita semua bisa, jadi masing-masing kelompok bisa menyumbangkan pemikirannya di slide tersebut, nanti masuk ke Google Drive, nanti kita bisa ambil semua itu ya. Jadi kita bisa belajar dari semua apa yang Anda sampaikan di kelas. Oke, ini kewenangan. Oke, menurut saya clear ya kewenangannya terkait dengan sengketa pajak tadi. Oke, next mas. Susunannya ini ada pimpinan, ada hakim anggota, sekretaris dan panitera. Oke, sekarang pimpinannya siapa namanya? tergantung ini ya. Kalau ketua pengadilan pajak ada yang tahu namanya Pak siapa sekarang? Disebutkan kalau tadi saya dengar nama siapa, teman Anda nyebutkan tadi. Seno ya Pak Seno. Siapa? Pak Seno ya Pak. Seno, saya nggak ngikuti sekali lagi. Saya lupa. Terakhir itu saya itu Pak Hari kalau nggak salah namanya itu waktu itu saya Pak Suraya. Terus ganti lagi. Dulu ada kakak dulu saya juga pernah menjabat, lupa ya, terus sering berganti, kita nggak pernah ikuti. Mungkin nanti kalau dilihat di webnya mungkin kelihatan ya siapa ada pajaknya sekarang. Oke, next. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Jadi di slide terkait susunan tadi kan disebutkan bahwa ada pimpinan itu terdiri dari 1 ketua dan paling banyak 5 wakil ketua, yang dimana ini bisa saja wakil ketuanya itu tuh kurang dari 5. Nah, biasanya atas pertimbangan apa sih Pak jumlah wakil ketua itu dipakai gitu? Terima kasih Pak. Ya. Oke. Mungkin kelompok 1 bisa jawab. Yang berhak kan kelompok 1 dulu. Silakan. Enggak. Nomor 1. Mungkin bisa tolong diulang pertanyaannya, Putri. Ya, jadi kan di situ tertulis bahwa pimpinan itu terdiri dari 1 ketua dan paling banyak 5 wakil ketua ya. Berarti kan di sini bisa aja wakil ketuanya itu tuh kurang dari 5. Nah, pertimbangan-pertimbangan apa sih yang digunakan untuk menentukan jumlah wakil ketua yang akan dibentuk dalam suatu pimpinan itu? Makasih.
Izin menjawab. Kalau berdasarkan modul upaya hukum pajak, pimpinan wakil ketua dapat lebih dari satu berdasarkan pada jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan. Apabila jumlah sengketa pajak sudah tidak dapat ditangani oleh seorang wakil ketua, diperlukan lebih dari satu wakil ketua. Dalam hal wakil ketua lebih dari satu, tugas tiap-tiap wakil ketua dapat disesuaikan dengan jenis pajak, wilayah kantor perpajakan, dan atau jumlah sengketa pajak. Seperti itu tanya. Oke, makasih Sito. Betul ya. Jadi itu ada di pasal, sebenarnya ada di pasal 7 itu. Pasal 7 Undang-Undang Pajak ya. Dijelaskan bahwa tergantung dari rentang kendali. Kalau misalnya rentang kendali itu bagaimana dia manage sengketa yang ada di sana. Kalau memang sengketanya tadi itu semakin luas, maka dia akan butuh mungkin lebih dari satu wakil ketua gitu, ya. Jadi banyaknya ini sampai maksimal 5 ini karena tadi disesuaikan dengan sengketa yang ditangani lah ya, gitu. Jadi rentang kendalinya, manajerialnya, manajemen, bagaimana dia manage sengketa itu gitu ya. Jadi semakin banyak sengketa otomatis kemungkinan besar akan semakin banyak wakil ketua, semakin sedikit mungkin dia akan ya menyesuaikan itu. Intinya di situ Mbak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Lanjut lagi ya, slide-nya ya. Sambil kita discuss ya kalau ada hal yang perlu didiskusikan ya. Waktu kita tinggal 12 menit nih. Ternyata cepat sekali. Oke, sambil kita lihat lagi. Hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon. Jadi biasanya kalau hakim untuk jadi hakim biasanya dibuka lowongan penerimaan perekrutan ya, perekrutan hakim. Jadi cuman periodenya tidak setiap tahun ya. Dalam suatu periode tertentu pada saat memang dibutuhkan hakim, terutama terkait dengan tadi sengketa yang harus diselesaikan itu banyak ya. Saya pernah mendapatkan informasi waktu itu sengketa itu udah banyak, sampai ribuan sengketa yang ada di pengadilan pajak itu. Jumlah hakimnya itu tidak, kalau dibagi itu sisa berapa waktu itu ya. Intinya banyak banget, satu hakim itu bisa, kalau dibagi rata-rata itu bisa banyak banget yang harus ditangani. Sehingga waktu itu sampai saya, ini berarti harus perlu hakim nih, gitu, dapat informasi itu. Dan memang betul itu dalam jangka waktu tidak sampai 5 tahun lah, kurang, bahkan setahun 2 tahun itu kadang dibuka penerimaan hakim tadi. Yang syarat-syarat tadi itu disampaikan. Nah, seleksinya juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, dari situ, dari seleksi oleh tim di Kementerian Keuangan, itu nanti setelah itu ketemu calon-calonnya, nanti akan diusulkan. Jadi setelah lulus, siapa lulus, nanti diusulkan kepada presiden untuk diangkat. Jadi nanti yang melantik ya kira ya, yang mengangkat itu presiden. Jadi keren ya gitu ya. Jadi kalau ada keren ya. Karena itu pejabat negara gitu ya. Jadi pejabat negara yang tidak bisa dikatakan tidak sembarangan gitu. Jadi kadang-kadang saya pun kadang-kadang menyapa teman aja yang jadi hakim yang mulia gitu kan. Walaupun itu di luar pengadilan itu ada teman juga gitu kan. WA itu yang mulia gitu. Karena sekarang tidak bisa gampang ajak main ya gitu kan, karena dia enggak ya biasalah, masih biasa, dia anggapnya masih biasa gitu, tapi kita harus menjaga juga enggak menempatkan diri kita, karena yang teman kita ini sudah menjadi hakim atau enggak boleh inilah. Candaannya juga enggak seperti dulu lagi. Ya. Tapi yang jelas ya tadi, karena memang dia terikat oleh ketentuan tadi ya, untuk menjaga tadi tidak segala macam, tidak terkait dengan hal yang bisa merusak reputasinya lah, gitu. Itu harus menjaga itu juga gitu ya, menempatkan itu, walaupun sebagai teman kita bisa juga masih berteman, tidak ada masalah sih ya. Ya sepanjang yang baik-baik kan tidak ada masalah kan itu ya. Oke. Lalu kalau yang ketua wakil ketua nanti dari dari yang diusulkan tadi, dari menteri diusulkan juga ke presiden. Ya, setelah diusulkan, yang nanti disahkan oleh MA. Jadi seperti itu ya.
Jadi prosesnya tetap harus melibatkan MA, intinya di situ. Ya karena dia sudah di bawah kendali kewenangan MA. Itu untuk hakim-hakimnya. Oke, silakan lanjut lagi. Ya ini yang sekretaris, karena dia sebagai ASN di Kementerian Keuangan, ya otomatis ngikutnya ke Kementerian Keuangan. Tapi sekali lagi tetap dia ada syarat untuk menduduki misalkan di sini WNI bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia, jasmani, sesuai hukum. Ya. Kalau Anda saya yakin bisa memenuhi syarat ini. Cuman yang terakhir belum bisa mungkin karena harus bisa hukum gitu ya. Kembali pengetahuan bidang ini berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai jadi bisa sarjana lain tidak harus sarjana hukum mempunyai jadi Anda sudah bisa mempunyai pengetahuan bidang pajak gitu. Cuman untuk sarjana maka harus sekolah lagi. Kalau nggak mau tadi yang bercita-cita untuk menjadi entah itu sekretaris pengadilan pajak, entah itu sebagai hakim itu menurut saya harus punya keinginan untuk mengambil sekolah lagi ya untuk mendapatkan itu ya. Atau kalau nanti penempatan minta di sana gitu, kalau pada kesempatan ya silakan saja untuk mendalami itu ya. Ada beberapa teman yang alumni yang ditempatkan di sana gitu, yang ditempatkan di pengadilan pajak. Bahkan kemarin saya kemarin lihat di pengumuman lowongan maksudnya lowongan di Kementerian Keuangan. Jadi kan sekarang ada mutasi antar direktorat eselon 1 ya. Satu Kementerian pada jadi mutasi lintas eselon 1. Salah satu yang di state dibutuhkan yang jelas-jelas mengatakan PKN instan itu di pengadilan pajak itu. Ya di state jelas di situ tuh dia butuh alumni D3 pajak PKN instan itu. Itu jelas sekali tuh. Ya di bagian di pengadilan pajak saya lupa itu bagiannya apa. Jadi di jabatan itu membutuhkan D3 pajak PKN instan. Jelas sekali saya bilang wah kebanggaan nih buat PKN saya di state di situ gitu. Ya, dibutuhkan. Kalau yang lainnya kan syaratnya kan minimal D1 atau D3 atau apa gitulah ya. Tapi yang ini jelas tuh. Kalau yang sudah seperti itu kan yang lain nggak bisa itu. Setidaknya D3 pajak PKN instan itu. Baru 2 hari yang lalu itu saya baca itu ya. Jadi dibutuhkan saat ini gitu. Jadi ya menurut saya kesempatan lah untuk Anda berkarya dimanapun termasuk di sini juga bisa ya. Ya memang harus orang tahu pajak kan. Kalau ngambil dari luar kan belum tentu tahu pajak kan itu ya. Kalau dari alumni PKN instan khususnya di pajak kan otomatis sudah tahu pajak. Oke, next. Nah ini yang panitera tadi ya, dia pengertian pajak. Intinya dia ya ada ketentuan yang diikuti lah itu ya. Jadi selain punya pengetahuan juga otomatis punya standar untuk mencapai posisi itu atau untuk menempati posisi itu harus ada hal yang harus dipenuhi lah. Apakah tidak cara jabatan dan seterusnya. Ya. Dan ini penting ya, karena panitia ini bagian dari administrasi ya, mengelola administrasi di sana ya. Maka dia harus orang yang memang yang kerjanya harus bagus gitu. Karena jangan sampai karena putusan kan harus terdistribusi kan. Putusan tadi harus teradministrasi dengan betul. Dari proses sengketanya pun harus teradministrasi dengan baik. Dokumentasi dengan baik. Ini yang harus diingat. Oke, next. Oh, terima kasih. Berarti pas nih. Pas dengan waktunya tinggal 5 menit. Selesai. Oke, terima kasih kelompok 1 sekali lagi. Terima kasih juga untuk yang sudah tanya, sudah sharing gitu. Sekali lagi kesempatan ini kita gunakan untuk diskusi ya. Jadi saya harapkan Anda semua bisa berpartisipasi ya. Selain juga untuk menambah wawasan kita juga menambah aktivitas gitu loh. Ya, jadi enjoy saja lah, kita nikmati kelas kita gitu, enjoy saja ya. Saya buka peluang untuk itu kok, enggak. Dan saya juga enggak akan ngapa-ngapain, enggak akan gigit kok gitu. Justru saya senang kalau ada sharing gitu, saya senang gitu. Saya juga mendengarkan gitu kan, saya juga mendengarkan, menyimak apa yang ada diskusikan. Siapa tahu ada hal yang memang
saya belum tahu gitu, atau ada hal yang memang hal baru yang Anda temukan dengan cara, mungkin Anda kan membaca juga gitu, dari satu kelas itu kan semuanya baca kan ada ilmu di situ, ya. Ada mungkin satu atau beberapa orang yang menyampaikan itu dan kita dapat semua gitu. Itu yang saya harapkan, ya, itu yang saya harapkan. Jadi kita bisa saling melengkapi lah itu ya. Baik, itu ya untuk saat ini. Terima kasih untuk kelompok 1 sekali lagi. Pada semua lah, terima kasih. Kita akan lanjutkan pertemuan kita di pekan depan, melanjutkan masih di pengadilan pajak ya, masih melanjutkan dari tema hari ini. Untuk detailnya nanti kita akan lihat ke depan. Terus sekali lagi untuk yang belum beraktivitas, untuk saya mengharapkan untuk beraktivitas sehingga saya punya tanggung jawaban lah untuk memberikan nilai aktivitas kepada Anda. Kalau jangan sampai lamnya kosong. Ini kesempatan menurut saya, kesempatan untuk saling berdiskusi. Atau juga teman-teman Anda juga, ya, teman Anda sendiri, sehingga Anda bisa lebih bisa lah. Kalaupun nanti nggak bisa langsung ya ditulis dulu boleh. Atau lewat chatnya juga kan bisa kan, lewat chat, pertanyaan lewat chat juga bisa. Dimaksimalkan saja. Ya. Ya. Yang penting aktivitasnya jangan upload saja lah gitu. Jangan upload saja ya. Jangan reaction aja. Lebih dari itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, dan terima kasih sekali penyaji hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Anda semua. Kita akan ketemu lagi pekan depan. Untuk yang nilainya belum dapat, nanti saya akan sampaikan. Jadi kenapa saya minta Anda untuk WA ke saya biar lebih privat, Anda bisa menerima hasilnya langsung ke Anda. Itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kita lanjutkan pekan depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Seakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. banyak, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.